Halo Sobat Desa semua, saya Vita bersama Ari, kembali lagi di program Sarabahabat. rangkuman berbagai kegiatan Balai Banjarmasin. Berikut kegiatan yang telah berlangsung selama bulan Februari. Kegiatan pertama, rapat koordinasi internal, antara lain Kepala Balai Banjarmasin, Ahmad Sahir bersama tim kerja tahun 2025 melakukan review atas capaian kinerja Balai Banjarmasin selama 5 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dan menyusun kinerja strategi tahun 2025. Capaian kinerja ini sangat penting untuk mengetahui dampak strategis Balai Banjarmasin kepada masyarakat dan stakeholder yang menjadi mitra kerja. Rapat internal dalam rangka menyusun perencanaan audensi dengan Hasnur Group. Balai Banjarmasin terus berupaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa dan daerah tertinggal dalam rangka menjangkau pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Balai Banjarmasin tengah menjalin komunikasi dengan Hasnur Group guna menjalin kerjasama. Maksud dari jalinan kerjasama ini untuk terciptanya kolaborasi dalam membuka peluang bagi kedua institusi untuk saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam berbagai bidang. Tim pendampingan melakukan pembahasan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan oleh badan usaha milik desa. Kegiatan ini menyusun rencana aksi guna mendampingi BUMDes dari 2 desa percontohan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan perencanaan anggaran dan biaya yang telah ditetapkan serta dilakukan analisa kelayakan usaha. Kepala Balai Ahmad Sahir memimpin rapat pagi kepada seluruh pegawai setelah kegiatan apel Senin pagi. Pada kegiatan tersebut, Kepala Balai memberikan arahan dan game kekompakan dari misi yang diberikan setiap kelompoknya. Rapat pagi seluruh pegawai ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru tentang Balai dan mempererat kekompakan antar pegawai Balai Banjarmasin. 2. Para PSM mengisi sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, antara lain diadakannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pertama, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya peran badan usaha milik desa atau BUMDesa dalam mendukung program makan bergizi gratis. Acara dibuka resmi oleh Kepala DPMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Edi Rahmawan, sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pengembangan produk unggulan desa sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menggelar sosialisasi produk unggulan desa. Kegiatan dihadiri aparatur kecamatan yang menangani pembinaan produk unggulan desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, dan pendamping desa. 3. Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai antara lain Balai Banjarmasin menyelenggarakan peningkatan kapasitas kinerja pendamping proses produk halal P3H untuk mendorong sertifikasi pelaku usaha dan BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan dihadiri oleh penggerak swadaya masyarakat Balai Banjarmasin yang nantinya akan memfasilitasi pendampingan proses halal BUMDes. Dan tim kajian halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagai narasumber. Tim kerja kehumasan Balai Banjarmasin menghadiri kegiatan tematik akademi digital dengan tema video konten kreator sebagai peserta yang dilaksanakan tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2025 di BPSDMP Kominfo Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan membentuk keterampilan, skill,
tim kerja kehumasan dalam bidang produksi video melalui media digital. Kepala Balai Banjarmasin menyelenggarakan peningkatan kapasitas untuk seluruh penggerak swadaya masyarakat Balai Banjarmasin dalam rangka mendampingi proses halal BUMDesa. Narasumber berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari. 4. Dalam mendukung program kerja, Kepala Balai dan PSM melakukan serangkaian kunjungan kerja, antara lain melaksanakan kunjungan kerja ke Basnas RI dalam rangka tindak lanjut rencana pelaksanaan kolaborasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal. Maksud dari kegiatan tersebut adalah menyampaikan rancangan proposal rencana program dan kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas nasional dengan berfokus pada kegiatan usaha peternakan terpadu berbasis anggota mustahik dengan memanfaatkan fasilitas Demplot di Desa Rawasubur, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Desa Percontohan Balai Banjarmasin menghadiri musyawarah desa bertajuk Pertanggungjawaban BUMDesa Amanah Desa Karangindah di Gedung Pertemuan Desa Karangindah, Kabupaten Barito Kuala. Musyawarah desa tahunan ini membahas laporan kinerja BUMDesa tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025. Mengunjungi Desa Antasan Senor, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka koordinasi terkait sertifikasi halal produk BUMDesa Karya Mandiri. Kepala Desa Antasan Senor beserta pengurus BUMDesa Karya Mandiri hadir dan berdiskusi mengenai pengembangan BUMDes serta upaya partisipasi dalam program makanan bergizi gratis guna menunjang upaya BUMDesa sebagai pemasok bahan pangan program makan bergizi gratis. BUMDesa Karya Mandiri telah terdaftar dalam platform e-katalog. Selanjutnya berupaya mengembangkan BUMDesanya melalui pendaftaran sertifikasi halal produk BUMDesa. Kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam rangka koordinasi mempererat silaturahmi dan Balai Banjarmasin berinisiasi merencanakan program kolaborasi untuk dua desa sebagai pilot project yang nantinya sebagai contoh untuk desa-desa lainnya dalam menjalankan program ketahanan pangan lokal. Melaksanakan survei dan identifikasi kesesuaian tempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai rencana lokus baru kerjasama dengan Basnas, Program Pendayagunaan Dana Zakat untuk Keluarga Mustahik. Kepala Balai Ahmad Syahir beserta jajarannya tengah melakukan audiensi dengan Hasnur Group. Hal tersebut menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih inklusif. Pada pertemuan ini, Balai Banjarmasin memperkenalkan profil dan program kerja yang ada di Balai. Kunjungan ke Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Banjar. Kunjungan ini dalam rangka penjajakan lokus baru untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam program pengembangan ternak kambing sebagai demplot di luar Balai. Melakukan koordinasi ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensinergikan rencana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2025 yang berfokus pada program pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kemandirian mustahik dalam mendukung ketahanan pangan pada wilayah kerja Balai. Kepala Balai dan tim kerja kerjasama menghadiri acara pembukaan bimbingan teknis pengembangan pos pelayanan teknologi atau Posyantek tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan melalui bidang pengembangan kawasan pedesaan, khususnya seksi investasi desa, dan salah satu mitra kerja Balai menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pengembangan pos pelayanan teknologi tahun 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya pengembangan desa melalui kontribusi inovasi dan teknologi tepat guna atau TTG. Hal ini tentunya merupakan peluang dan kesempatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih akseleratif dan inovatif. Balai Banjarmasin juga menerima serangkaian kunjungan kerja dari beberapa instansi dan sekolah, antara lain menerima kunjungan kerja dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka silaturahmi dan perkenalan anggota tim TAPM Provinsi tahun 2025 dan berkoordinasi untuk kegiatan pendampingan di tahun 2025. Kunjungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang program pemberdayaan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi di wilayah kerja Kabupaten Kapuas. Kunjungan dari penggerak swadaya masyarakat Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang jabatan fungsional JFPSM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menyusun formasi JFPSM, cara mengkonversi SKP menjadi PAK, dan usulan uji kompetensi untuk JFPSM. Kunjungan ke areal Dempot Balai Banjarmasin oleh TK Baruntung Jaya dan PAUD Terpadu Cipta Cerdik yang bertemakan Gerakan Cinta Binatang, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat kepada anak-anak akan dunia peternakan. 6. Kegiatan lainnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Balai Banjarmasin mengadakan acara munggahan yang dihadiri seluruh pegawai. Tujuan acara munggahan adalah mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk menyambut Ramadan, mempererat tali silaturahmi, menjaga nilai-nilai kebersamaan, menunjukkan kegembiraan dan antusiasme dalam menyambut Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini membawakan kedamaian, keberkahan, dan rahmat bagi kita semua. Amin. Sekian Saraba Habar bulan Februari. Kami dari tim produksi program Saraba Habar pamit undur diri. Sampai jumpa di program Saraba Habar berikutnya. Bukber yuk. Males. Bah. Ya udah, oke. Janji jiwa ya.